Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, sedih, marah, geram, itu yang ada dalam pikiran saya mendengar dan membaca berita bagaimana markas kepolisian Resort Jeneponto, Sulawesi Selatan diserang oleh oknum tidak dikenal, dilakukan pada dini hari. Tentu ini sangat membuat kami sedih, sangat disayangkan. Kepolisian Republik Indonesia adalah lambang keamanan negara, karena sesuai dengan undang-undang ia diberi kewenangan untuk menjamin keamanan warga negara, keselamatan warga negara. Tetapi simbol keamanan negara ini hari kemarin diserang oleh orang tidak dikenal. Tentu kami bersedih. Bagaimana dengan institusi lain? Padahal kepolisian Republik Indonesia ini institusi yang diberi kewenangan untuk menjamin keamanan masyarakat. Apalagi kemudian berkembang isu, sekali lagi berkembang isu bahwa penyerangan itu diawali oleh adanya kesalahpahaman antara oknum Tentara Nasional Indonesia dengan oknum di Kepolisian Republik Indonesia. Sungguh tidak ada di dalam pikiran saya. Bagaimana mungkin? Mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh negara, dibayar dari uang pajak yang ditarik dari rakyat, ditugaskan untuk melindungi rakyat. Tetapi dua institusi besar yang kami banggakan selama ini, institusi besar yang kepadanya kami pasrahkan keamanan dan keselamatan negara, kami pasrahkan secara langsung keutuhan negara Republik Indonesia untuk berada di garda terdepan menjaga kewilayahan Indonesia, pertahanan negara kita. Tiba-tiba menyedihkan sekali, dan tentu ini harus ada evaluasi menyeluruh di kedua institusi terkait perilaku anggotanya. Maka tidak ada pilihan lain. Kapolri, Panglima TNI harus tegas mengusut ini secara jelas, gamblang dan terbuka. Kalau sehari sebelumnya terjadi kesalahpahaman, terjadi percecokan, bahkan anggota TNI yang saat itu sedang cuti, dan itu bukan anggota TNI di wilayah sana, karena yang satu dari Pangdam Brawijaya, Jawa Timur, yang satu dari Pangdam Merdeka. Tiba-tiba kemudian terjadi percecokan, dan itu mohon maaf sekali, saya begitu sedih. Dari kemarin saya sengaja tidak berkomentar, karena saya tidak ingin memperkeruh masalah ini. Dan saya pikir ketika kemudian viral di media massa, Pangdam dan Kapolda bertemu, menyatakan kasusnya sudah selesai. Itu sudah selesai. Tidak ada buntut lagi. Tetapi begitu terhenyak ketika dini hari tanggal 27 April kemarin, tiba-tiba membaca berita Mapolres diserang oleh orang tidak dikenal. 100 orang kurang lebih, menggunakan batu dan bom molotov. Ini ngeri. Kalau mohon maaf, kalau betul yang menyerang itu tentara, maka juga harus diusut tuntas. Apalagi ada salah satu anggota kepolisian yang tertembak perutnya. Peluru yang dibayar dengan uang rakyat, peluru yang digunakan untuk menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membuat rakyat aman, kami aman, digunakan secara sembarangan untuk menembak sesama aparat negara. Maka sungguh kami sangat kecewa. Kami sangat kecewa dengan apa yang terjadi di Jeneponto. Maka kami mohon, terlebih lagi ini suasana Hari Raya Idul Fitri, 5 hari setelah Lebaran. Mohon maaf, apakah bapak-bapak polisi, mas-mas polisi, mas-mas tentara yang terlibat di dalam keributan ini, mereka tidak berpuasa? Terus apa artinya Idul Fitri? Kembali kepada kefitrahan. Mungkin kemarin dengan enteng mengucapkan minal aidin wal faizin, minal aidin al faizin, doa agar kita al-aidin kembali pada kondisi fitrah kita, kondisi dasar kita.
dan fitrah seorang aparat keamanan polisi mestinya bagaimana di dalam hatinya ada Rahman, ada Rahim, kasih dan sayang, sehingga ia betul-betul mencurahkan pikiran, ucapan, tindakan dan perbuatannya untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Terlebih lagi Tentara Nasional Indonesia yang diembankan oleh undang-undang kepadanya untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Tidak habis pikir, apalah arti dari apa yang terlintas di dalam pikiran, yang terucap di dalam lisan. Doa minal aidin wal faizin ini, mohon maaf lahir batin ini. Kok ia mohon maaf loh ya? Anggota TNI, anggota Polri itu kok nggak beda sama anak-anak SMK yang mereka sedang awal-awal balik, sedang menunjukkan eksistensinya, butuh untuk sekedar eksistensi gagah-gagahan. Kok ia dengan mudahnya kemudian tersulut perpecahan, permusuhan, adu mulut, sampai adu pukul. Itu sangat-sangat jauh dari akal sehat. Sangat tidak masuk akal. Maka kami mohon sekali lagi Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, bintal di institusinya, di TNI Polri, pembinaan mental dikuatkan. Beri bekal mereka, baik yang sedang cuti maupun sejak dinas, terus menerus pentingnya untuk mengendalikan diri, pentingnya untuk tidak membawa institusi di dalam masalah-masalah pribadi. Percakapan kecil sehari sebelum terjadi penyerangan itu hal kecil yang bisa diselesaikan dengan cara saling memaafkan. Sekali lagi, kalau betul kemudian sehari setelahnya dilakukan penyerangan di Mapolres yang dilakukan oleh banyak orang, ini sesuatu yang tidak masuk dalam nalar saya. Kok iya seratusan orang tersebut tiba-tiba kayak anak kecil dijak regudukan? Loh, kok kalau duel aja dong. Ini Deddy Corbuzier tolong beri panggung untuk mereka, biar tinju sekalian, jelas di panggung. Jadi nggak duel liar seperti itu yang dirugikan rakyat. Ada polisi tertembak, perutnya yang terembak, dia diobati. Biaya pengobatannya duit dari pajak, duit dari rakyat. Ada satu mobil pengendalian massa, mobil Dalmas terbakar. Itu satu mobil Dalmas harganya berapa? Dan yang terpenting adalah dari kasus ini kemudian citra nama baik institusi kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia menjadi jelek, kepercayaan masyarakat menjadi turun, dan rasa aman bagi kami, rasa aman dari rakyat Indonesia ini kemudian terganggu. Mengapa takkah masalah-masalah seperti itu tidak diselesaikan dengan cara damai? Duduk di meja bersama, mendiskusikan. Jangan diselesaikan dengan cara-cara barbarian seperti itu. Adu pukul, adu jotos itu sudah bukan tradisi kita, tradisi manusia modern. Apalagi sampai penggerudukan, penyerangan. Coba saudara-saudara bayangkan betapa hari ini mereka yang ingin merusak keutuhan NKRI, mereka yang berkepentingan mengadu domba TNI Polri bertepuk tangan riang gembira. Dan yang dirugikan sekali lagi rakyat, masyarakat, negara, semua dalam kerugian besar. Maka ini menjadi nasihat bagi kita semuanya. Mari semuanya jangan mengedepankan ego institusinya ketika ada masalah-masalah pribadi. Yang jantan dong. Kalian-kalian ini kan Sabta Margais, diajar untuk bagaimana sesuai dengan sumpah Sabta Marga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalian ini, para polisi itu ada sumpah bahwa kalian bekerja itu untuk keamanan masyarakat, menjamin keselamatan warga negara. Jadi sungguh saya bersedih kalau ini tidak diusut tuntas. Bukan tidak mungkin kasus-kasus lain akan muncul.